Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para bapak, ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa hadir dalam acara tahtiman atau pengajian penutupan terakhir sebelum kita menghadapi bulan Ramadan yang malam hari ini nanti akan dilaksanakan dengan susunan acara pertama pembukaan, kedua nanti sambutan dari takmir pengurus Masjid Baitul Mukminin dan tausiah atau nasihat dari Habib Zaki, dan terakhir ditutup dengan penutup doa tahlil yang insyaallah tahlil singkat nanti akan disampaikan oleh Ustaz Sobihin dan doa oleh Bapak Rahmat Taqwa. Untuk pembukaan mari kita pilih bacaan Alkitab Ridwanullah wal Maqasidina wa ila hadar Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi Annallaha ya'lamu darajatihim fil jannah wa yarhamna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih, dan berikutnya sambutan dari pengurus takmir masjid kepada Bapak Haji Abu Bakar bin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Al-Mukarramun, para bapak kiai, para alim, para sepuh-sepuh, wabil khusus Habib Zaki yang kita ikuti fatwa nasihatnya, para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin Masjidil Mukminin yang hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama, dapat berwajah dalam rangka pengajian rutin malam Selasa, dan malam ini adalah malam penutupan, dan kita penutupan sementara insyaallah kita ketemu lagi nanti habis puasa, yaitu di bulan Syawal. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Para bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah tidak terasa selama 6 tahun kita sudah dibina, dibimbing oleh Habib Zaki. Maka dari itu saya pribadi harus genap jamaah. Pertama, ucapan terima kasih yang besar-besarnya kepada Habib Zaki yang telah membina, membimbing kami semua dalam memberikan tausiah insyaallah, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semua, amin. Selanjutnya dari segenap jamaah, mohon maaf yang besar-besarnya pada Habib Zaki apabila dalam mengikuti pengajian ini banyak kesalahan, banyak tidak hal yang berkenan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Para bapak dan ibu sekalian, insyaallah kita akan menghadapi bulan puasa. Mari kita sama berdoa, mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, kuat melaksanakan puasa, kuat tarawihnya, mendapatkan rahmah maghfirah dari Allah Ta'ala, Allahumma amin. Para bapak dan hadirin sekalian, kita ketahui bersama bahwa di masjid ini ya masih dibangun pelebaran masjid karena jamaah tidak cukup kalau sholat Jumat di sebelah selatan, dan insyaallah di atasnya nanti akan dibangun taman berdiri Al-Quran TPQ. Jadi di atasnya itu TPQ, bawahnya untuk jamaah masjid. Maka dari itu monggo para bapak, para ibu, kita tunggu sedekah jariahnya ya,
Mudah-mudahan bisa cepat selesai. Kondisi sudah 50%. Insya Allah nanti kalau kepingin sedekah baik berupa material maupun uang bisa dititipkan kepada Bapak Haji Syainal Mutakin atau Pak Matakwa. Terima kasih. Saya kira dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan berikutnya tausiah dari Habib Zaki pada Habib Zaki Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihudah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini yang kita semua mendengar dan kita semua berada di dalam satu majelis ini, yaitu majelis di mana untuk menyambut bulan suci Ramadan maka diadakanlah namanya penutupan atau takhtiman di dalam satu majelis. Dan hal-hal demikian ini dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu di berbagai tempat untuk supaya menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Dan ini tidak lain dan tidak bukan tujuannya untuk mengamalkan apa-apa yang telah kita dapatkan, maklumat, amaliyah, hukum dalam setahun penuh yang telah kita peroleh. Maka apa-apa yang telah kita ketahui maka kita amalkan ketika masuk pada bulan suci Ramadan. Dan kita semua tahu bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia. Bahkan bulan ini adalah satu hadiah buat umatnya Rasulullah SAW di dalam sisi fadilah, di dalam sisi pahala. Adapun kewajiban di dalam puasa, Allah mewajibkan puasa tersebut kepada umatnya Rasulullah dan umat-umat sebelum Rasulullah SAW. Sebagaimana kita semua mengetahui ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk apa? Berpuasa. Sebagaimana yang telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Artinya dalam sisi hukum kewajibannya sama. Artinya di dalam hasil puasanya juga sama, la'allakum tattaqun. Sama hasil, tetapi di dalam sisi fadilah, tetapi dalam sisi pahala itu berbeda dengan umat-umat terdahulu. Umatnya Rasulullah SAW mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Bahkan amalan-amalan yang ada pada bulan suci Ramadan Allah lipat gandakan. Bahkan hakikat pahala puasa pun tidak ada yang tahu. Bahkan malaikat pun tidak mengetahui hakikat pahala puasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa wa anna ajzi'u bihi, dan aku yang langsung memberikan pahalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung memberikan daripada ganjaran puasa seorang hambanya. Maka juga ada lagi dikatakan keistimewaan di dalam bulan suci Ramadan, yaitu satu kali melakukan perkara yang wajib, maka Allah catat dan Allah ganti seperti dia melakukan 70 kali wajib. Satu kali dia melakukan perkara yang wajib,
Ya, bukan dia menunjukkan perkara yang wajib ini khusus di dalam sholat 5 waktu, tetapi semua daripada perkara yang wajib, maka Allah catat dia seperti pahalanya melakukan 70 kali pahala wajib. 1 kali dia melakukan perkara yang bersifat sunnah, maka Allah catat baginya dia seperti melakukan pahala 1 kali wajib. Kalau di luar Ramadan tidak ada. Di luar Ramadan walaupun dia melakukan sholat sunnah 1000 rakaat sekaligus, maka pahala dia tidak akan sampai pada derajat wajib. Tetap dia di dalam pahala sunnah. Tapi khusus di dalam masalah bulan suci Ramadan, dia melakukan perkara yang bersifat sunnah, melakukan 1 kali sunnah, maka dia seperti melakukan 1 kali wajib. Ini satu keistimewaan. Maka banyak daripada para ulama ini ketika masuk pada bulan suci Ramadan, mereka banyak menadari. Dia nazar ketika tidak melakukan sholat duha, dia nazar melakukan sholat duha 2 rakaat. Dia nazar ketika tidak melakukan sholat duha. Ini yang perlu digarisbawahi. Jangan kita melakukan nazar sesuatu yang membebani, sesuatu yang memberatkan pada diri kita. Jangan. Maka kita lebih afdal apa? Ketika kita hendak melakukan, maka nazari. Untuk apa? Untuk meraih pahala tadi. Jadi ketika hendak melakukan sholat duha, dia nazar. Saya nazar untuk melakukan sholat duha 2 rakaat ini hari. Maka dia usolli fardhu duha. Dia nazar ketika masuk sholat qobliyah, dia nazar. Ketika dia masuk ba'diyah, dia nazar. Ketika dia mau sholat tahajud, dia nazar. Ketika dia mau sholat sunnatul wudu, dia nazar. Ketika dia masuk sholat tarawih, dia nazar. Ketika dia masuk sholat witir, dia nazar. Ketika dia mau sedekah, dia nazar. Artinya semua yang bersifat sunnah dia nazari sehingga dia mendapatkan perkara yang wajib. Tetapi yang perlu kita ketahui di dalam masalah nazar ini, jangan sampai kita melakukan nazar selamanya, dan itu menjadikan beban berat, tidak diperbolehkan itu. Kesian maksudnya pada orang-orang yang ketika dia melakukan nazar, saya nazar melakukan sholat witir selamanya, dia jatuh, dia bebani sendiri. Dia nazar melakukan sholat duha, saya mau nazar melakukan sholat duha seumur hidup saya. Ya selama itu seumur hidup dia wajib melakukan sholat duha. Tetapi tidak diperbolehkan. Mereka para ulama ini ketika hendak melakukan. Ingat-ingat bagi kita ketika hendak melakukan saja. Tapi kalau andai kata menjadikan kita bingung, tinggalkan. Bagi mereka yang tahu saja. Sehingga kita tahu tentang pahala itu. Kemudian ada lagi dikatakan dalam keistimewaannya, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Dalam 1 bulan itu Allah menjadikan 10 hari pertama itu rahmat, 10 hari kedua maghfirah, ampunan Allah, 10 hari ketiga